Every time I pull my hair was any outfit. You find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are liars. But boys are liars. Halo, perkenalkan nama saya Hana Puspita Prisia Simanjunta dengan NIM 2203010063. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi linguistik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan psikologi dan linguistik, dan juga materi yang kedua adalah gangguan berbahasa. Psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari mental dan perilaku secara ilmiah. Psikologi juga memiliki tujuan langsung untuk memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan menerapkan kasus spesifik. Sedangkan linguistik adalah ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Lalu bagaimana hubungan psikologi dan linguistik? Linguistik dan psikologi saling berhubungan karena keduanya berkolaborasi bersama dalam mengkaji dan menelaah mengenai bahasa. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan sesamanya secara sempurna. Mereka dapat dikatakan mengalami gangguan atau kelainan berbahasa apabila salah satunya mengalami miskomunikasi. Salah satu contoh gangguan berbahasa yang saya ambil adalah keterlambatan berbicara pada anak atau speech delay. Speech delay adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan anak terlambat bicara. Anak pengidap speech delay ini akan mengalami keterlambatan dalam berbicara jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah, selanjutnya, speech delay ini terjadi ketika seorang anak belum mencapai kemampuan berbahasa. Walaupun pada umumnya, dari segi usia seharusnya mereka sudah pintar berbicara. Pada kondisi ini, anak mungkin mengalami kesulitan memahami orang lain maupun mengekspresikan diri sendiri. Selanjutnya, pada materi ini saya akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan berbicara atau speech delay pada anak. Ada beberapa faktor yang dianggap mampu mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Di antaranya adalah, yang pertama, tidak adanya model yang dapat ditiru oleh anak. Yang kedua, motivasi yang rendah pada diri anak untuk berbicara. Dan yang ketiga, kurangnya kesempatan yang dimiliki anak untuk berbicara. Keterlambatan berbicara atau speech delay pada anak dapat diatasi. Cara mengatasi speech delay pada anak yaitu, yang pertama sering mengajak anak berbicara. Yang kedua, menanggapi perkataannya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada anak dan meminta anak untuk memilih. Yang keempat, membantu anak dalam memahami nama benda. Dan yang kelima, membacakan cerita untuk anak. Dengan begitu, speech delay atau keterlambatan pada anak dapat diatasi. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan psikologi dan linguistik dan bagaimana cara mengatasi gangguan berbahasa. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.